Shalom, sahabat sinar kasih. Kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema waktu yang berharga. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat ke-16 firman Tuhan berkata, "Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Sahabat sinar kasih, waktu sangat berharga. Itu sebabnya ada gambaran tentang jarum jam yang tidak mungkin berputar ke belakang atau berjalan mundur. Waktu begitu penting sehingga kita perlu menggunakannya dengan benar dan tepat. Seperti ketika kita menentukan tujuan yang hendak kita capai, maka membutuhkan batas waktu atau berapa lama kita sampai pada tujuan dan berapa lama kita bisa mencapai tujuan tersebut. Sahabat sinar kasih, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita agar benar-benar memperhatikan hidup kita yang sedang berpacu dengan waktu. Artinya bahwa waktu bukan milik kita. Waktu yang kita jalani dengan kegiatan suatu saat akan berhenti dan kita tidak dapat menggunakan waktu lagi karena kita sudah berhenti hidup atau dipanggil Tuhan. Sahabat sinar kasih, manusia zaman sekarang tidak mengisi waktu dengan hal-hal yang baik. Mereka melakukan kejahatan terhadap sesama dan juga terhadap alam. Alam dirusak dan dieksploitasi karena keserakahan manusia. Mereka juga melakukan kebohongan yang dibungkus dengan begitu rapi agar tidak diketahui orang lain. Karena hal itu memalukan. Manusia tidak lagi bersikap jujur dan rendah hati karena sudah tidak lagi takut kepada Allah. Sahabat sinar kasih, keadaan ini perlu kita perhatikan dengan sesama dan jangan sampai mengaburkan atau menghilangkan tujuan hidup seperti melayani, membangun keluarga yang sehat, bekerja dengan bertanggung jawab. Mari kita gunakan waktu yang berharga ini dengan tetap fokus dan punya motivasi yang jelas berdasarkan pada firman Allah. Mohonlah pertolongan Roh Kudus agar kita dapat mencapai tujuan dengan perhitungan waktu yang tepat. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Daripada